Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tuti Inaya dengan NIM 1930503079. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan atau materi mengenai hukum dan etika pers. Mari kita simak baik-baik penjelasannya. Check it out. Etika pers atau media. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak, taeta adalah adat kebiasaan. Filosofi etika menjadi ilmu bila ada kemungkinan etis, asas, dan nilai-nilai dianggap baik dan buruk. Etika berkaitan apa yang menjadi dasar tindakan manusia, baik atau buruk, benar atau salah. Etika terapan menjadi fokus perhatian seperti etika profesi, kode etik, etika politik, etika lingkungan, dan lainnya. Beda etika dan hukum. Etika lebih berbicara tentang moral, bersifat subjektif, menyangkut perilaku batin seseorang, di mana sanksi moral, membuat hati nurani merasa tidak tenang. Hukum bersifat objektif karena disusun berdasarkan aturan hukum seperti undang-undang, sehingga hukum memiliki kepastian yang besar dan hukum hanya membatasi ruang lingkup tingkah laku lahiriah saja dan sanksinya dapat dipaksakan. Kode etik profesi. Yang pertama, profesi adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang tertutup bagi orang lain. Yang kedua, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri karena ada tanggung jawab khusus. Ketiga, kode etik mengimbangi sisi negatif profesi agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi dapat diperkuat. Yang keempat, kode etik wartawan dibutuhkan agar wartawan tidak melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pers dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemesan di dalam matur pengurusannya otoritas. Dewan Pers terletak pada keinginan serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik, juga mengaku segala kesalahan secara terbuka. 9 elemen jurnalisme dikemukakan Bill Kovacs dan Tom Rosenthal, di mana tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri, sebagai upaya membendung komersialisme yang berlebihan dalam dunia media dan jurnalisme. Yang pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Keempat, praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Kelima, jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Ketujuh, jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik, dan relevan. 8. Jurnalisme harus menyiarkan berita yang berimbang, komprehensif, dan proporsional. 9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Hukum jurnalistik. Yang pertama, pers bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Deklarasi Universal HAM, The Universal Declaration of Human Rights 1948, pada pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Kedua, kebebasan pers standar sebuah negara demokratis di mana ada pimpinan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi setelah trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi hukum dan etika pers. Semoga kita dapat mengerti dan memahami hukum dan etika pers. Terima kasih setelah menyaksikan materi dan penyampaian dari saya. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.